semua keinginanmu akan dipenuhi dan dosamu akan diampuni. Ambil dompet Anda, lalu kemudian dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, apa kabar Anda di sana? Saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat, diberikan barokah sehat, dilancarkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, semoga Allah selalu memberikan keajaiban dalam kehidupan Anda setiap Anda hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi Anda yang ingin menjemput dan mendapatkan keajaiban dalam hidup sepanjang hidup, silahkan Anda bisa klik link yang ada pada deskripsi video ini. Kita belajar bareng-bareng, gratis. Di video ini saya akan memberikan tips usaha jalur langit yang dengannya insya Allah encerkan otak kita, Allah encerkan hati kita, Allah gerakan tubuh kita untuk mendekati sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Intinya amalan ini insya Allah akan memberikan keajaiban dalam hidup kita. Yang pertama teman-teman, amalan yang saya rekomendasikan yang pertama adalah sholawat. Apapun sholawatnya, mau sholawat Jibril, mau sholawat pohon uang, apapun itu sholawatnya, intinya sholawat. Dan poin penting dari sholawat adalah dalam keseharian kita basahi mulut kita dengan bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan sebuah kisah yang pernah ditanyakan oleh sahabat mulia yang bernama Ka'ab bin Malik, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ingin bersolawat kepadamu. Seberapa banyak aku harus bersolawat dalam keseharianku?" Lalu kemudian kata Rasul, "Terserah kamu, berapapun yang kamu mampu." Ka'ab bin Malik berkata, "Bagaimana jika seperempat dari keseharianku aku bersolawat kepadamu?" Rasul bilang, "Terserah engkau, tapi jika engkau mampu memperbanyak, maka itu akan lebih baik bagimu." Lalu Ka'ab bin Malik berkata, "Bagaimana jika setengah dari kehidupanku, setengah dari keseharianku?" Rasul kembali bilang, "Terserah engkau, tapi jika engkau mampu menambahnya, maka itu adalah sebuah kebaikan bagimu." Lalu Ka'ab bin Malik berkata, "Bagaimana jika 2/3 dari keseharianku?" Rasulullah berkata, "Terserah engkau saja. Jika engkau mampu menambahnya, maka itu adalah sebuah kebaikan bagimu." Lalu di akhir Ka'ab bin Malik berkata, "Kalau begitu, aku akan menjadikan sholawat kepadamu pada seluruh keseharianku." Lalu kemudian disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika begitu, maka semua keinginanmu akan dipenuhi dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka sahabatku, hadis inilah yang menjadi patokan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih dan layak untuk kita amalkan. Banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui hadis ini sehingga tidak mengamalkan sholawat. Padahal dengan kita bersolawat sepanjang hari, hati kita akan merasa menjadi lebih tenang. Pikiran kita lebih rileks. Diri kita akan lebih positif dalam keseharian. Sehingga semua energi yang positif di dunia ini akan tertarik kepada kita. Itu adalah hukum law of attraction, hukum vibrasi, hukum tarik-menarik dalam ilmu konvensional. Itulah makanya saya merekomendasikan amalan yang pertama yaitu sholawat diperbanyak. Kemudian amalan yang kedua yaitu
bersyukur. Jangan sampai lupa dan harus diingat. Allah sudah kasih kepada kita modal yang sangat berharga dan semuanya Allah berikan gratis. Coba, Anda bangun tidur, masih bisa bernafas? Nafas yang Allah berikan kepada Anda terbatas atau tidak terbatas? Dan apakah hari ini Anda sudah mensyukuri nikmat nafas yang Allah berikan? Bersyukur. Landasannya apa? Landasannya adalah firman Allah yang artinya, jika kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka aku akan melipat gandakan nikmatku kepada kalian. Akan tetapi jika kalian kufur atas nikmat yang aku berikan, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jurus yang paling ampuh dalam bersyukur adalah silahkan Anda ambil dompet. Ambil dompet Anda, lalu kemudian dibuka, lalu diambil uang dengan nominal yang paling besar. Kalau nggak ada 100.000, berapapun nominal yang paling besar yang ada di dompet, kemudian silahkan Anda syukuri. Bersyukur kepada Allah karena Allah masih titipkan kepada kita uang 100.000. Karena banyak di luaran sana saudara kita yang tidak bisa pegang uang 100.000. Yang tidak bisa pegang uang sepeser pun. Tetapi Anda masih diizinkan oleh Allah untuk menyimpan uang, untuk memegang uang. Silahkan disyukuri. Silahkan dan lakukan sebanyak mungkin dalam sehari. Minimal banget sekali dalam sehari. Pagi hari sebelum memulai aktivitas. Kemudian amalan yang ketiga yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 70 kali. Itu Rasulullah sudah dijamin surga. Apalagi kita umat akhir zaman yang sekali melangkah sudah ada peluang dosa di situ. Maka beristighfar kepada Allah harus lebih banyak dari istighfarnya Rasulullah kepada Allah. Minimal banget dalam sehari 100 kali beristighfar. Kalau saya, alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk sholat subuh di masjid atau di musola. Saya selalu berusaha sebisa mungkin untuk duduk diam setelah sholat subuh kemudian beristighfar 100 kali. Kalau nggak bisa 100 kali ya 50 kali dulu, lalu nanti selebihnya dicicil setelah selesai sholat 5 waktu yang lain. Atau bagaimanapun caranya, yang penting 100 kali. Kemudian amalan selanjutnya yaitu bersedekah. Sedekah bukan cuma berupa uang, teman-teman. Jangan menganggap sedekah itu hanya sebatas dengan uang. Bahkan senyum kita kepada saudara muslim yang lain itu juga dinilai sedekah oleh Allah. Kemudian sedekah yang lain adalah berupa tenaga. Anda di jalan melihat orang yang lagi dorong motornya karena kehabisan bensin. Silahkan dibantu. Kalau Anda lagi jalan pakai motor, diderek motornya pakai kaki kiri Anda. Itulah sedekah. Ikhlas karena Allah, Allah akan terima sedekahnya dan Allah akan memperbaiki kualitas hidup Anda. Allah akan berikan keajaiban kepada dan sepanjang hidup Anda. Lalu kemudian amalan yang nomor 5 selanjutnya adalah bangun malam, lakukan sholat tahajud, kemudian berdoalah di waktu sepertiga malam terakhir. Mayoritas ulama sepakat, seberapa besar keinginan kita untuk mencapai hajat kita,
sebesar itu pula usaha kita dalam berdoa kepada Allah pada sepertiga malam terakhir. Artinya, kalau memang kita serius, kalau memang kita punya hajat besar, maka bangun malam pada sepertiga malam terakhir minta kepada Allah. Kenapa harus bangun malam? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam pada sepertiga malam terakhir ke langit bumi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan barang siapa beristighfar memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, itulah 5 poin amalan langit yang bisa kita gunakan untuk menjemput keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya tergantung kepada diri Anda, tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita yakin dengan keajaiban Allah? Apakah kita yakin dengan pertolongan Allah? Seberapa besar keyakinan kita kepada Allah? Kalau ternyata Anda yang menyimak video ini tidak yakin, maka keajaiban tidak akan datang kepada Anda. Akan tetapi jika Anda yakin dengan janji Allah, Anda yakin dengan keajaiban Allah, silakan diamalkan dan rasakan. Insya Allah dalam waktu dekat Allah akan berikan keajaiban kepada Anda. Allah mudahkan hajat-hajat Anda. Allah langkahkan Anda kepada jalan rezekinya yang diridhoi dan yang paling besar. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.